Kembali lagi bersama kami di Bateman Podcast RRI Palu bersama saya Ratu Balgis. Dan tentunya malam hari ini kita akan mengangkat tema mengenai narkoba. Kenapa narkoba? Karena ini adalah momok yang sedang menggerogoti generasi kita. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Kombes Polisi Faisal Wahyudin SIK. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ratu. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Iya Pak, kita kan ngobrol malam ini tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Nah, kalau Bapak melihat skopnya ini di remaja itu seperti apa sih sebenarnya? Untuk di Palu sendiri, di Palu sendiri tahun 2024 ini pelaksanaan screening yang telah kita lakukan sampai bulan berjalan ini kurang lebih sudah hampir 1.305 siswa di berbagai tingkatan SMP. Tentunya ini tidak semua karena memang ada keterbatasan sarana prasarana yang ada. Dari 1.305 itu kurang lebih 86 yang terindikasi positif menggunakan narkoba dengan beserta golongan-golongannya itu. Kurang lebih 86. Jadi setiap 100 orang itu kurang lebih ada 7 siswa yang menggunakan narkoba. Nah, di selaku Kepala BNN Kota Palu ya, Bapak melihat bahwa memang bicara soal skopnya untuk pelajar sendiri ini kan ternyata terindikasi banyak ya ternyata yang jadi pengguna narkoba sendiri. Nah, seperti apa sih BNN melakukan treatmentnya untuk di sekolah-sekolah ini? Ya. Jadi sebelum saya sampaikan treatment upaya yang kita lakukan, tentunya kita harus paham dulu faktor-faktor yang mempengaruhi remaja, adik-adik kita, anak-anak kita ini. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah itu kan biasanya ada kelompok-kelompok basis peserta didik. Yang mereka memiliki karakteristik khusus itu jiwa solidaritasnya tinggi, identitas yang sulit untuk dilepaskan, perlu adanya pengakuan. Nah, kadang-kadang solidaritas yang tinggi ini mengarah kepada hal yang sifatnya negatif, termasuk tawuran, bahkan penggunaan narkoba. Kemudian yang kedua adalah di lingkungan sekolah sendiri. Di lingkungan sekolah sendiri kadang-kadang ada tempat yang memang tidak layak untuk dijadikan sarana pendidikan. Lingkungannya itu nggak cocok. Ya. Kemudian yang ketiga disiplin sendiri kadang-kadang yang harus ditingkatkan karena memang ini adalah remaja ini adalah labil sehingga perlu pengawasan, perlu diarahkan, perlu pengakuan segala macam. Nah itu perlu diperhatikan. Oleh karena itu berdasarkan faktor-faktor inilah kita perlu melakukan treatment. Beberapa program telah dilaksanakan khusus untuk remaja. Salah satu program yang dilakukan adalah terkait dengan remaja teman sebaya. Hal ini dimaksudkan adalah untuk mereka kita jadikan tutor ya buat rekan-rekannya yang lain sehingga kita latih sehingga mereka bisa menjadi garda terdepan. Kadang-kadang yang didengar itu adalah teman terdekat ya bukan karena seperti Bapak bilang tadi solidaritas ya, itu kalau enggak tidak diakui. Betul. Tidak diakui temannya, tidak diakui kelompoknya, sedangkan mereka butuh pengakuan dan ini perlu kita siasati demikian. Oke, berarti memang BNN meng-create ada agent-agent BNN di dalam sekolah. Betul, seperti ada itu. Agen-agen itu pemulihan lah atau semacam itulah. Itu. Nah, kalau untuk treatment ini dari kapan sudah dilaksanakan, Pak? Treatment ini dari 2017 ya kalau nggak salah. 2017 sudah mulai tahapan-tahapan itu. Dan saat ini juga sedang kita laksanakan dengan harapan nanti di akhir tahun mungkin kita akan lakukan evaluasi mana apa kendalanya, apa kekurangannya sehingga nanti dari kendala itu kita carikan solusi. Apakah harus dengan bekerja sama dengan stakeholder yang lain dengan mengingat
ini tidak bisa bekerja sendiri. Okay. Perlu dukungan masyarakat, perlu dukungan pemerintah dalam bagaimana menyelamatkan generasi muda kita ini. Nah, kalau tadi dari 2017 dilaksanakan, apakah sudah pernah dilakukan evaluasi untuk treatment yang dilakukan ini? Ya, dulu kita diawali kalau nggak salah itu tingkat SMA. Tapi mulai ada kebijakan tahun-tahun ke belakang ini kita fokus di SD dan SMP, karena SMA mungkin menjadi tugasnya, kita bagi tugas dengan BNNP provinsi, sehingga nanti lebih fokus kita bagaimana kita melakukan program-program yang ada. Oke. Apakah ada perubahan yang terjadi ketika dilakukan treatment ini? Hasil dari treatment yang dilakukan selama 2017, evaluasinya seperti apa, Pak? Ya, untuk 2017 kita hasil evaluasi terakhir kita belum mendapatkan data yang detail, tapi kita sudah berencana tahun ini yang kita mulai rintis di bulan Juli ini, kita akan lakukan survei dan penelitian apakah memang ini sangat berdampak dan efektif yang dilakukan kepada remaja kita atau tidak. Gitu. Kalau memang ada kendalanya, apa yang perlu kita perbaiki ke belakang perlu akan kita perbaiki. Oke, ini kan Bapak bilang dilibatkan siswa ya di dalam treatment ini. Bagaimana laporan dari mereka? Apakah hasil laporan mereka itu sampai ke Bapak juga terkait dengan jumlah siswa mungkin yang mungkin sudah bisa di-healing seperti itu ya? Awalnya mungkin yang mereka pemakai akhirnya sudah tidak jadi pemakai lagi begitu. Apakah worth it? Maksudnya sebelum Bapak evaluasi, adakah laporan-laporan seperti itu yang ditemukan? Pengalaman kita ketika kita lakukan screening artinya melakukan tes kepada para siswa tersebut, kita mendapatkan pelajaran bahwasanya dengan cara yang baik mereka cukup terbuka, cukup open, memberikan penjelasan temannya siapa, dari mana. Nah, ini menurut saya adalah peluang untuk kita bisa masuk, mendalami lebih dalam lagi apa-apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana terjadi, sehingga mereka itu informasi itu masuk dan kita bisa tindak lanjuti. Ya, kita tidak hanya berbicara tentang pemberantasan, tapi lebih fokus kepada ini adalah anak-anak kita yang perlu kita selamatkan. Betul. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi mau akan peduli? Oleh karena itu dukungan masyarakat, saya yakin memang di dalam pelaksanaannya ada keberatan, ada protes segala macam, tapi itu hal biasa. Kami percaya kita ingin membangkitkan apa yang dikatakan silent majority tadi. Saya yakin dan percaya kita melakukan yang baik walaupun mayoritas setuju, walaupun mereka silent majority. Gitu. Nah, ini siswa SMP sudah masuk ya Pak ya? Maksudnya BNN sudah masuk, sudah. SMP, SMA juga. Tapi kalau untuk di mahasiswa, apakah sudah pernah ada treatment seperti itu juga? Untuk di SMA dan mahasiswa itu tugasnya BNNP ya. Kita sudah bagi tugas, kita memang lebih fokus kepada SD dan SMP. Kalau SD sudah juga Pak ya? Kalau SD belum, tapi kita akan berupaya menuju ke sana. Karena kan sekarang Pak kalau dibilang mungkin ya banyak berita-berita soal akhirnya ini mungkin mereka tidak sengaja mengkonsumsi karena ada kayak diracun begitu, bukan diracun istilahnya dalam artian mereka tapi melalui jajanan seperti itu. Nah, istilahnya begitu kan, atau mungkin ada disuruh coba rasa ini enak gitu. Nah, apakah nanti BNN ketika di SD ini, maaf ya, ini karena SD ini adalah yang paling dasar ya, anak-anak SD yang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa juga, tapi ketika itu kena mereka mungkin tidak sadar. Nah, seperti itu. Bagaimana BNN melihat ini? Ya, makanya itu yang perlu kita ketahui dan itu yang perlu kita selamatkan. Kita rehab, kita asesmen,
sampai kepada sesuai dengan kadarnya tentunya. Ya itu memang tujuan kita. Ya, tujuan bagaimana menyelamatkan mereka gitu. Nah, kedepannya program apa yang akan dilaksanakan BNN sendiri untuk di tahun ini? Untuk tahun ini kita menyelesaikan program masih sedang berjalan khusus untuk yang teman sebaya tersebut, remaja teman sebaya. Di lain itu juga tentu banyak program juga yang dilakukan termasuk ke keluarga, termasuk pada penggiat, stakeholder yang ada. Nah, itu kita berupaya sedang melaksanakan kegiatan itu. Oke. Gitu. Nah, kedepannya kan ini ada teman sebaya. Selain itu, apakah ada program-program lain juga yang menyentuh mungkin keluarga dari siswa-siswa ini, atau bagaimana? Ada. Jadi IBM itu intervensi berbasis masyarakat. Itu juga sedang kita lakukan. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, cara mendidik putra-putri kita yang baik, ya. Termasuk kepada masyarakat yang kita pilih di situ, ada penggiat di situ yang kita jadikan untuk role model bergerak membantu kami untuk mengatasi semua kendala sumber daya yang ada. Gitu. Oke, nah kalau bicara soal hasil ya Pak ya, apakah Bapak yakin bahwa treatment yang dilakukan ini akan bisa berpengaruh besar gitu untuk kemajuan tentunya yaitu tadi generasi kita yang saat ini memang kalau kita bilang banyak yang sedang kena itu ya. Nah, bagaimana Bapak bisa melihatnya? Apakah karena kan kalau kita mau buat program, kita akan melakukan realisasi program itu dan pastinya ada sebuah gambaran gitu, gambaran besar secara umum seperti apa hasil-hasil yang ingin dicapai. Gitu. Tentunya untuk hasil pastinya itu tentu nanti di akhir kita akan evaluasi sejauh mana efektif atau tidak program ini. Kemudian setelah itu kalau tidak kendalanya apa, kembali lagi kepada awal tadi kita cari apa yang menjadi kendala. Kemudian support apa yang perlu dimantapkan lagi, bentuk kegiatannya bagaimana, harus berkolaborasi dengan siapa, sehingga betul-betul efektif dan dirasakan. Nantilah tunggu hasil surveinya bagaimana. Ya. Moga-moga ada pengurangan. Kalau target ya tentunya dari tahun ke tahun itu harus ada pengurangan. Turun lah. Kalau tahun sebelumnya Pak targetnya apa sudah tercapai? Gimana? Untuk tahun sebelumnya itu kita belum nanti kita lihat datanya lagi. Kita 24 tahun 2024 ini pertama saya masuk melihat data itu cukup shock juga. Banyak juga ini gitu. Dari data tersebut. Dari bahkan kalau narkoba secara umum Sulawesi Tengah itu ranking 4 ya. Ranking 4 ya, Pak, ya. Dan Palu adalah saya kira sebagai etalase. Karena ini ibu kota provinsi ya, itu provinsi dan ya kita harus lebih ekstra untuk kerja keras. Gitu. Nah, kalau bicara soal memetakan ini Pak ya. Di Kota Palu sendiri ada berapa sekolah itu Pak yang apa istilahnya yang ditemukan, ada penemuan di situ, temuan soal siswa-siswa yang itu jumlahnya cukup banyak tapi nanti enggak usah disebutkan. Tapi sekolahnya di Kota Palu Pak ya? Ada beberapa, kira-kira ada berapa jumlah sekolahnya mungkin? Sekolah SMP itu kira-kira hampir 40-an ya, kalau 50-an ya. 50-an. Halaman SMP, tapi tidak semuanya kita periksa. Kadang-kadang SMP itu ada 50, ada 100 dan ini kita alhamdulillah untuk screening itu mendapat support dari pemerintah daerah. Tapi ada tetap satu sekolah yang banyak begitu ya siswanya yang kena ya. Ada satu sekolah atau ada yang sama sekali tidak ada. Ada yang ada itu ada. Oh begitu ya? Ya ada. Oke, jadi tapi tidak bisa kita ungkapkan di sini ya. Oke, karena nanti menjadi was-was orang tua yang dengar, aduh anak saya di sekolah di situ ya. Oke, baik, kita break sejenak dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi
setelah yang lewat-lewat inilah. Ya, pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama kami di Bateman Podcast RRI Palu, dan tentunya kita masih membahas mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Dan Pak Kombes Polisi, saya panggilnya siapa ya bagusnya ya? Faisal aja. Pak Faisal ya. Oke. Nah, Pak Faisal, tadi kita sudah bicara banyak soal ini ya, Satgas gitu. Yeah. Ini Satgas yang ada di di sekolah-sekolah yang dibentuk oleh BNN. Yeah. Nah, bagaimana sih kerja-kerjanya Satgas di sekolah ini? Ya, sebenarnya sama ya. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bidang pencegahannya, segala macam. Dan itu sudah terbentuk di seluruh SMP kita. Ya, sebenarnya bukan hanya SMP. Satgas di wilayah di kelurahan-kelurahan juga ada. Itu kebetulan Satgas Pancasila itu. Tapi untuk di sekolahan itu sudah terbentuk, bahkan SMA juga semenjak tahun 2020 masalah itu. Nah, ini kan Satgasnya sudah jalan Pak ya. Berarti nanti ke depannya akan ada screening yang dilakukan. Sebelumnya sudah ada screening dilakukan atau gimana? Maksudnya Ya, karena kan Satgasnya dari 2020 ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang 2024. Sebelum di 2020 sampai rentang waktunya sampai 2024 ini apakah sudah pernah ada screening dilakukan? Sudah pernah dilakukan. Tentunya enggak semuanya, tapi berdasarkan informasi tentunya yang tidak bisa disampaikan. Ya kita mapping, jadi tidak semuanya dilakukan pemeriksaan, kita asesmen, kita sentuh dengan bagaimana sentuhan orang tua kepada anak, seperti itu, sehingga mereka lebih leluasa menyampaikan gitu. Gitu. Karena kalau screening juga dana juga Pak ya. Kalau terlalu banyak kali screening itu dana juga ya Pak ya. Iya, sarana prasarana ada. Kebetulan pemerintah daerah support. Baik. Nah, kalau sekarang kita melihat bahwa Satgasnya sudah ada, berarti kita berharap ke depannya ini bagus ya, karena teman-teman di Satgas itu sendiri sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, kalau nantinya apakah akan ada reward mungkin ya buat teman-teman yang berprestasi gitu untuk teman-teman di Satgas ini? Ya, tentunya kita sebelum ke reward tadi, tentunya kita tidak hanya bisa berharap kepada adik-adik kita Satgas ini, tapi peran guru, peran orang tua, peran kita semuanya ya, itu tentunya sangat dibutuhkan. Itu sangat diperlukan pengawasan di sekolah, pengawasan di rumah, pengawasan di tempat bermain adik-adik kita itu. Untuk reward ini kita lihat jenisnya dulu. Ya, siapa tahu kan nanti ke depannya ada duta BNN gitu. Iya kan Pak? Bisa jadi kan seperti betul, itu. Betul, bisa jadi. Karena kalau saya bilang ketika ada yang seperti itu kan teman-teman lain juga tertrigger untuk wah kenapa tidak kita berprestasi dan punya apa ya, teman-teman anak-anak ini punya peluang untuk bisa. Kembali ke faktor tadi itu Mbak, mereka butuh untuk diapresiasi. Betul. Mereka butuh pengakuan. Mereka butuh identitas diri itu mereka diakui. Betul. Dan itu adalah kadang-kadang terlupakan oleh kita semua, orang tua segala macam, oleh guru itu, oleh ini, makanya itu perlu dibuatkan wadah tersendiri ya. Betul sekali, itu maksudnya. Akan ada wadah yang dibuat oleh BNN sendiri, karena kan yang dirangkul ini ada anak-anak muda. Betul. Baik Pak, karena waktu juga, silakan mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan untuk ke pemirsa RRI Net juga dan kepada masyarakat. Ya, kita semua berharap
kita mampu bisa wujudkan Kota Palu ini kota bersinar, bersih dari narkoba. Dan kita sebagai wujud komitmen kita sudah bisa mulai membiasakan dengan semboyan hidup sehat tanpa narkoba. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak sudah mau hadir di sini. Insya Allah kedepannya mungkin kita akan ada kerjasama program-program gitu terkait dengan programnya BNN sendiri ya Pak ya. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Baik, pemirsa RNN demikian perbincangan kita tentunya, dan kita berharap bersama ya, ini adalah tugas kita semua untuk mari kita mengawasi anak-anak kita sendiri di rumah atau mungkin teman-teman untuk jangan sampai terlibat dan menjadi pengguna narkoba. Dan akhirnya saya Ratu Balkis undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.